Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama channel kita Islam Itu Indah, yang tentunya akan selalu membawakan kabar-kabar menarik seputar perkembangan Islam di seluruh dunia. Ya baik, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semoga selalu dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kawan-kawan, tentunya hari ini kita akan membahas kisah inspiratif ya. Kisah ini datang dari seorang profesor matematika yang dimana ia berawal ketika temukan Al-Quran di meja, yang mengantarkannya menjadi seorang muslim atau menjadi seorang malaf. Ya, seperti apa kisahnya? Berikut kita simak bersama. Kisah malaf kali ini datang dari seorang profesor matematika yang bernama Jeffrey Long. Berasal dari Universitas of Kansas ya, Amerika Serikat. Jeffrey Long sebelumnya merupakan seorang ateis. Nah, namun akhirnya dia mendapatkan hidayah dan masuk Islam sekitar tahun 1980-an. Kisah mualaf Profesor Jeffrey Lang ini berawal ketika seorang temannya meletakkan kitab suci Al-Quran ya, yang jelas kitab sucinya itu adalah kitab suci terjemahan di dalam bahasa Inggris. Nah, meskipun sempat tidak tertarik, akhirnya si Profesor Jeffrey Lang ini bergerak untuk membuka Al-Quran karena ia merasa penasaran dengan isi dari Al-Quran tersebut. Tentunya dari membaca surat Al-Fatihah ya di awal, Jeffrey Lang mulanya merasa bahwa ayat-ayat dalam surat ini hanyalah sebagai puji-pujian, layaknya seperti kitab Mazmur ataupun Alkitab. Sampai di penghujung ayat, ia menemukan kalimat doa meminta petunjuk. Awalnya dia merasa sedang terkecoh ketika membaca Al-Quran dan berasumsi bahwa Al-Quran ini adalah buatan dari manusia. Saya baca surah pertama karena rasa penasaran akademis. Bagi saya, seperti Mazmur dalam Alkitab, diawali seperti ini dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, segala puji dan seru untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam, penguasa hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah, dan seterusnya, kata si Jeffrey Long tersebut. Saya pikir, oh ini himne puji-pujian seperti Mazmur. Di bagian akhir saya sadar di sana ada kalimat akhirnya menjadi kalimat doa meminta petunjuk. Ungkap si Jeffrey Long waktu diwawancara. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Penulis yang cerdas, kata si Jeffrey Long. Dia mengecoh saya untuk berdoa meminta petunjuk. Orang yang cerdas. Jadi tentu saja saya berasumsi Al-Quran adalah buatan manusia, lanjutnya. Sampai akhirnya Profesor Jeffrey Long ini kemudian beralih ke surah kedua, yakni Al-Baqarah. Ayat kedua surat ini berbunyi, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa, kata si Jeffrey. Nah, Profesor Jeffrey pun merasa seperti sedang berdialog dengan pembuat Al-Quran hingga ia merasa kagum dengan kitab suci umat Islam ini. Sampailah akhirnya Profesor Jeffrey Long ini di ayat ke-30 surat Al-Baqarah. Ayat inilah yang mengubah pendirian Jeffrey. Ayat 30 Al-Baqarah ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak memberikan manusia tugas mulia ya. Awalnya ia merasa ada kesalahan dalam ayat ini. Ketika itu Jeffrey Long melanjutkan. Dia berkata, lalu saya sampai pada ayat 30. Dan Tuhanmu berfirman pada para malaikat, ini adalah pengumuman surgawi, momen besar, pemilihan akbar. Dan Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi, penguasa, utusan, perwakilanku. Ini adalah pemilihan agung. Tuhan akan menciptakan manusia dan menugaskan peran yang mulia, kata si Jeffrey. Dia langsung mengatakan, wah tidak jelas, penulisnya pasti keliru, kata si Jeffrey. Nah, manusia diturunkan ke bumi bukan untuk menjalankan tugas mulia,
Mereka diturunkan ke bumi sebagai hukuman karena dalam tradisi agama yang saya tinggalkan dulu, saya tidak lupakan begitu kisah ini disampaikan. Maka penulis Al-Quran pastilah keliru ketika dia mengulang kisah ini, papar Prof. Jeffrey Long waktu diwawancara saat itu. Profesor ini terus mencari tahu mengenai alasan diutusnya manusia ke muka bumi. Ia sangat tertarik akan hal itu. Dan terlebih ada sebuah pertanyaan dari malaikat kepada Allah sama dengan pertanyaan yang membuat Jeffrey Long menjadi seorang ateis. Lalu para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sementara kamu bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu ya Allah, kata para malaikat ya. Dan membaca ayat itu saya tidak bisa berpaling. Waktu itu saya merasakan amarah yang naik. Lihat apa yang dikatakan, aku hendak memberikan peran mulia pada manusia, papar sih dari si Jeffrey Long tersebut. Nah, selesai membaca Al-Quran, segala argumentasi saya yang menentang keberadaan Tuhan, semua gagasan yang saya bangun untuk menolak keberadaannya satu persatu jatuh berguguran. Selesai membaca Al-Quran, saya tidak punya argumentasi untuk menentang keberadaan Tuhan, kata si Jeffrey. Karena saya merasakan bahwa itu adalah pertanyaan saya, itu hidup saya, itu masa kecil saya, semuanya dirangkum dalam 15 kata. Saya kaget, kata si Jeffrey Long. Jeffrey Long terus membaca kitab suci Al-Quran hingga ia mendapatkan jawaban, dan pendiriannya sebagai seorang ateis perlahan mulai luntur dan mulai pudar karena ia membaca kebenaran di dalam Al-Quran sendiri. Dalam kisah mualaf yang terjadi di hidupnya, Profesor Jeffrey Long bahkan mengaku menangis selama kurang lebih 20 menit layaknya seorang bayi ketika selesai membaca surat Ad-Duha ya. Surah Ad-Duha, dia juga menjelaskan, kau tahu di akhir surah, saya menangis layaknya bayi selama 20 menit, saya bahkan tidak percaya Tuhan dan bacaan itu membuat saya menangis. Saya coba mengabaikan pengalaman ini, tetapi tetap saja muncul di dalam kepala saya, kata si Jeffrey. Bagi Jeffrey Long, membaca Al-Quran berdampak besar atas cara pandangannya. Ia pun terus mempelajari bagaimana hubungan dari seorang muslim dengan penciptanya Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, kisah mualaf dari Profesor Jeffrey ini dilanjutkan ketika ia mendatangi musola di tempat ia mengajar. Dan di sana terlibat dialog dengan seorang mahasiswa muslim. Nah, ia bertanya mengenai rasanya menjadi seorang muslim. Dan beginilah jawaban dari mahasiswa tersebut. Allah sungguh maha pengasih, Allah melebihi kasih ibu pada bayinya. Kita tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah. Dan ketika kita menghirup dan merasa menghela napas, itu atas kehendaknya. Ketika hendak melangkah tidak bisa terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu Ta'ala. Telapak kaki tidak akan pernah menyentuh bumi lagi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu Ta'ala. Ketika kami sholat bersujud ke tanah, kami merasa tenang, tentram, dan khusyuk, kesejukan yang mustahil digambarkan. Anda hanya perlu mengalaminya agar Anda mengerti, ujar seorang mahasiswa yang berdialog dengan seorang Jeffrey Long. Nah, hal itulah yang akhirnya membuat si Jeffrey ini memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hingga akhirnya Jeffrey ini resmi menjadi seorang muslim dan ia mengaku selama ini ia merasa seperti orang yang kehausan. Dan kalimat syahadat telah meluruhkan seluruh kehausan yang ada di dalam benak si Jeffrey Long tersebut, kawan-kawan. Dan itulah ya kisah dari seorang Jeffrey Long yang dia menjadi seorang muslim ketika ia membaca kitab suci Al-Quran. Dan menariknya karena dia adalah seorang ateis, seorang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan, namun Al-Quran satu persatu meluruhkan perasaan-perasaan dan keteguhan prinsipnya yang selama ini ia siapkan untuk menentang keberadaan Tuhan. Dan itulah ajaibnya sebuah Al-Quran, kitab suci yang turunnya langsung dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu Ta'ala. Ya kawan-kawan, semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Semoga kisah ini dapat menjadikan pelajaran untuk kita agar selalu dan terus dikuatkan keimanan dan ketakwaan kita di jalan Allah Subhanahu Ta'ala.
Ya, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.